Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Giza Safani dengan NIM 101 20 168. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester mata kuliah manajemen kinerja. Oke, yang pertama soal art, ada 3 pertanyaan mengenai salah dan benar. Pertanyaan pertama jawabannya itu benar, yang kedua salah, dan yang ketiga benar. Untuk soal B, nomor 4, keenam pertanyaan dalam perencanaan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapa saja targetnya? Kedua, apa pesan yang ingin disampaikan? Yang ketiga, siapa saja yang akan menyampaikan pesan tersebut? Yang keempat, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut? Yang kelima, bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut? Dan yang keenam, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas dari pesan yang disampaikan? Tujuan dari keenam pertanyaan tersebut untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan komunikasi tersebut. Dan yang kelima yaitu sumber informasi terkait kinerja dan memberikan penjelasannya. Di sini ada 5 jawaban. Yang pertama yaitu sumber informasi dari karyawan itu sendiri, yang dimana karyawan dapat memberikan informasi tentang pekerjaannya sendiri dan seberapa baik mereka dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, rekan kerja, yang dimana dapat memberikan informasi mengenai bagaimana karyawan tersebut berinteraksi dengan orang lain di tempat kerja. Yang ketiga, bawahan dari karyawan yang bersangkutan, di mana dapat memberikan informasi tentang bagaimana karyawan tersebut memimpin dan mengelola tim. Dan yang keempat yaitu pelanggan, di mana pelanggan dapat memberikan informasi bagaimana karyawan tersebut memberikan layanan kepada mereka. Dan yang terakhir yaitu supplier, yang dimana dapat memberikan informasi tentang bagaimana karyawan tersebut bekerja dengan mereka. Lalu yang keenam yaitu 3 situasi dan pendekatan perilaku paling tepat. Yang pertama yaitu situasi ketika karyawan baru bergabung pada perusahaan. Pendekatan ini merupakan pendekatan perilaku yang tepat, di mana pendekatan pelatihan dan pengembangan karyawan dapat dilakukan. Yang kedua yaitu situasi ketika karyawan mengalami masalah dalam melakukan pekerjaannya. Pendekatan perilaku yang paling tepat adalah pendekatan coaching dan monitoring. Yang ketiga yaitu situasi ketika karyawan memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan pekerjaannya. Pendekatan perilaku yang tepat adalah pendekatan reward dan punishment. Dan yang terakhir yaitu nomor 7, yang dimana ada 10 karakteristik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang pertama yaitu spesifik, yang dimana tujuan harus mudah dipahami. Yang kedua terbatas, tujuan harus dibatasi dengan jumlahnya. Yang ketiga disepakati, tujuan harus dihasilkan dari kesepakatan antara manajer dan juga karyawan. Yang keempat yaitu signifikan, tujuan harus penting bagi organisasi. Yang kelima prioritas, tidak semua tujuan diciptakan sama. Yang keenam yaitu terikat oleh waktu, yang mana tujuan yang baik memiliki tenggat waktu. Yang ketujuh dapat dicapai, tujuan yang baik bisa dicapai dan juga diraih. Yang kedelapan yaitu tantangan, tujuan harus menantang. Yang kesembilan yaitu dikomunikasikan, selain manajer dan karyawan, anggota lain juga akan terpengaruh, jadi harus dikomunikasikan. Yang ke-10 yaitu fleksibel, tujuan yang baik dapat juga diubah. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.